Hai talenta muda Indonesia, jadi selamat bertemu kembali bersama kakak. Ya, jadi kalau sudah jumpa sama kakak berarti kita akan belajar matematika gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari topik yang sudah kalian bahas minggu lalu di live meeting ya di kelas ya, yaitu tentang parabola. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana persamaan garis singgung si parabola yang sudah kalian pelajari. Oke, jadi kakak mau ingatkan ya, jadi ada baiknya kalian menonton video ini sebelum memulai pembelajaran ataupun nanti sesudah belajar di live meeting ya. Ya, kenapa? Karena yang pertama bisa aja kalian belum paham sekali, atau yang kedua ketika belajar di live meeting tadi ada gangguan jaringan, jadi tidak terlalu paham tentang apa yang dipelajari di kelas gitu ya. Jadi boleh diulang dengan cara menonton video ini. Oke, nah kita masih pakai konsep yang sama ya Dek untuk menentukan persamaan garis singgung dari si parabola. Konsep yang mana yang tadi kakak maksud? Yaitu konsep menentukan persamaan garis singgung dari kalau misalkan objeknya itu kurva atau fungsi kuadrat gitu ya, ataupun si lingkaran, ataupun nanti kalian akan belajar tentang elips dan hyperbol ya. Jadi akan sama aja konsepnya. Konsep yang mana yang sama? Yang ini dia. Jadi kalau kalian ingat ya, garis singgung pasti menyinggung sebuah objek atau boleh kita sebut memotong tepat di satu titik, yaitu boleh kita sebut titiknya X1, Y1. Sudah? Kemudian yang kedua, kalau kalian masih ingat, ada lagi yang disebut dengan gradien. Ya, gradien ini merupakan kemiringan dari si garis tersebut. Ingat, gradien itu kemiringan. Ya, bisa aja si garis singgung ini nanti ternyata sejajar dengan sebuah garis lain, maka menentukan gradien si garis singgung ini bisa kita pakai dengan cara mencari dulu gradien garis lain itu berapa. Ya, kalau sejajar maka nanti M1 sama dengan M2 gitu ya. Dan kalau tegak lurus nanti bagaimana? Kalau tegak lurus ingat ya deh, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Dan yang kita pakai nanti untuk menentukan persamaan garis singgung parabolanya yaitu si M2 ya. Oke, kemudian ada baiknya juga ketika mengulang video ini kalian sambil membuka sket belajar kita. Kenapa? Karena kita melangkah nanti dari sket mengajar itu, yang kalau kalian lihat di sket ada dua tabel disediakan ya, tabel yang di kiri dan yang di kanan. Jadi kamu boleh pakai tabel yang di kiri kalau yang diketahui di soalmu yang pertama persamaan garis singgung parabolanya apa, lalu titik singgungnya di mana. Sudah, jadi kalau hanya itu saja yang diketahui, maka kamu pakai tabel yang di kiri. Nah, di tabel tersebut sudah banyak dituliskan kalau bentuk persamaan parabolanya seperti ini, maka persamaan garis singgungnya seperti ini. Kalau bentuk persamaan parabolanya seperti ini, maka garis singgungnya seperti ini, gitu dia ya. Dan tabel yang di kanan itu kamu pakai kalau yang diketahui nanti di soal persamaan parabolanya apa dan gradien atau kemiringannya itu siapa atau berapa gitu ya. Jadi di situ juga sudah disediakan kalau misalkan dituliskan maksud kakak ya. Kalau misalkan bentuk persamaan parabolanya seperti ini, garis singgungnya seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Dan kakak harap kalian bisa menghafalkannya seminimalnya ya 4 bentuk gitu ya, karena itu lebih dari 4 bentuk ya. Oke, maka sekarang kakak akan langsung bahas ke contoh soal pengantar ya Dek. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sket di soal pengantar kita ada 8. Yang kakak bahas hari ini hanya 4 soal, di mana si 4 soal ini sudah merupakan bagian-bagian dari seluruh topik yang kita bahas. Jadi sudah merangkum gitu ya. Langsung aja kakak mulai dari soal yang pertama. Oke, di soal pertama diketahui, yang sebenarnya yang diketahui itu sebuah persamaan parabola yaitu ini, dia dikurang 1 kuadrat ya sama dengan 4 dikali X ditambah 2. Dan garis singgungnya itu menyinggung si parabola ini di titik 2,5. Sudah, jadi kalau tadi kakak katakan sebuah garis menyinggung si objek ini di titik X1, Y1, maka kita pakai rumus-rumus yang ada di tabel kiri ya. Sudah? Oke. Nah, ternyata
bentuk persamaan parabola yang ini mirip dengan bentuk yang ini, Dek, kalau kalian lihat di tabel. Sudah? Maka kalau bentuknya mirip seperti ini, persamaan garis singgung yang kita pakai itu yang ini. Sudah? Nah, supaya lebih gampang pengerjaannya, kamu nggak terhindar dari kesilapan-kesilapan gitu ya. Ada baiknya kamu tentukan dulu siapa si B, siapa si P, siapa si A, siapa X1, siapa Y1. Karena untuk menentukan persamaan garis singgungnya kita butuh itu. Nah, tadi persamaan parabola kita yang ini. Kalau ngikut bentuk yang ini, Dek, artinya apa? Si B kita itu sama dengan 1 karena ini min B, ini min 1, berarti B-nya 1 gitu ya. Kemudian 4P di sini, 4P di sini akan sama dengan 4 yang di sini. Artinya 4P sama dengan 4, maka P-nya sama dengan 1. Lalu si A akan sama dengan yang di sini. Karena ini min A, sedangkan di sini positif 2, berarti dapat kita katakan kalau si A-nya itu negatif 2. Sudah? Menyinggung di 2,5, berarti si X1-nya 2, Y1-nya 5. Nah, sudah dapat semua, Dek, komponen yang penting yang akan kita pakai menentukan si PGS ini. Maka langsung aja, siapa PGS-nya? Y1 kurang B. Y1 5 dikurang si B-nya 1, 5 kurang 1. Y dikurang B, Y-nya tadi, Y-nya biar aja tetap Y, sudah, dikurang si B, B-nya 1, berarti Y dikurang 1. Sama dengan 2P, 2 dikali 1, X1 tambah X, X1-nya 2, maka ini 2 tambah X. Negatif 2 kali A, negatif 2 kali negatif 2 menjadi 4. Lalu kita operasikan 5 kurang 1 itu 4, maka ini 4 kali Y kurang 1, 2 kali 1 itu 2, X ditambah 6. Kakak sederhanakan, maka dapat 2Y kurang 2 sama dengan X ditambah 6, maka persamaan garis singgungnya yang mirip dengan opsi ya, adalah X dikurang 2Y ditambah 8. Itu soal pengantar yang pertama ya. Oke, lanjut lagi ke soal pengantar nomor 6 dulu ya. Oke, jadi kalau di soal pengantar nomor 6, ceritanya tadi seperti ini. Kemiringan dari garis singgung suatu parabola adalah akar 5/4. Jadi kalau muncul kata kemiringan berarti itu berbicara tentang gradiennya. Sudah? Dan diberikan di soal persamaan parabolanya itu Y kuadrat sama dengan 5X. Oke, maka karena yang diketahui gradien, yang diketahui persamaan parabola, maka tabel yang mana kamu lihat? Tabel yang di kanan, Dek. Kalau gradien tabel kanan, kalau titik pakai tabel yang di kiri. Sudah? Sekarang tinggal kamu cari bentuk persamaan parabola yang mirip ini. Sudah? Ternyata bentuk yang mirip adalah yang ini, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Maka persamaan garis singgungnya nanti D itu Y sama dengan MX ditambah P per M. Ya, oke, karena kita punya Y kuadrat sama dengan 5X, artinya apa? Kalau ngikut bentuk yang ini tadi, berarti si 4P-nya itu sama dengan 5. Maka si P-nya bagaimana? Berarti si P-nya nanti 5/4. Oke, dan gradiennya tadi sudah diketahui, yaitu akar 5/4. Lalu di soal ini yang ditanyakan bukan persamaan garis singgungnya, melainkan titik-titik yang berada di koordinat si ini. Sudah? Oke, maka yang pertama kamu harus cari dulu persamaan garis singgungnya. Karena kita sudah dapat si P-nya siapa, maka langsung aja persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX. M kita tadi akar 5/4 kali X ditambah P-nya itu 5/4. Sedangkan gradiennya akar 5/4 karena pakai per 4/4 coret ya. Maka kalau disederhanakan dia jadi 5/akar 5. Sudah? Maka karena kita mau cari titik yang ada di sini ya, koordinat titik tersebut, sudah. Maka kamu harus mensubstitusi dulu si Y ini ke persamaan awal. Ya, maka ini menjadi Y karena Y kuadrat menjadi akar 5/4X ditambah 5/akar 5 kuadrat sama dengan 5X. Sudah? Maka kalau dikuadratin lalu kita tuliskan sama dengan 5X. Nah, kita hitung-hitung kakak rasa kalian menyederhanakan sudah bisa ya. Udah jago semua gitu ya. Maka kalau sudah disederhanakan ternyata nanti ini akan menjadi X kuadrat dikurang 8X ditambah 16. Sudah? Oke, jadi bentuknya persamaan kuadrat.
Lalu bagaimana kita cari siapa sih X-nya dengan cara memfaktorkannya. Kalau difaktorkan ini menjadi X dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. Artinya apa? X-nya sama dengan 4. Setelah dapat X-nya sama dengan 4, kita substitusi si X ini D ke sini pun boleh, ke sini pun boleh gitu ya. Maka nanti dapat Y-nya D sama dengan 2 akar 5. Maka titik yang dimaksud tadi yaitu X, Y yaitu 4,2 akar 5. Begitu dia. Oke, lanjut lagi soal pengantar nomor 5. Nah, masih sama seperti yang tadi. Kamu lihat dulu yang diketahui apa. Ternyata yang diketahui persamaan parabolanya siapa. Lalu ternyata persamaan garis singgung yang melalui si parabola ini nanti, itu katanya tegak lurus dengan garis ini. Sudah? Maka kalau dikatakan tegak lurus gitu ya, berarti kita harus cari gradien si garis tersebut. Nah, karena kita punya persamaan parabolanya, gradiennya juga nanti kita punya dari sini, maka kita pakai atau lihat tabel yang mana? Yang di sket ya. Yang di kiri atau yang di kanan? Pasti yang di kanan. Oke? Maka kalau dilihat bentuk persamaan parabola yang ini, Dek, itu mirip bentuknya dengan yang ini. Sudah? Maka kalau bentuknya seperti ini, persamaan garis singgungnya yang ini. Oke, baik. Karena tadi si garis singgung tersebut tegak lurus dengan si garis yang ini, maka bisa kita cari siapa gradien yang ada di garis ini. Gradien si garis ini, gitu ya. Maka menentukan gradiennya kakak rasa kalian pun sudah jago ya. Ingat supaya lebih gampang, misalkan kalian susah menghafal rumus yang pakai min B per A yang gitu ya. Boleh kalian ubah dulu ini bentuknya ke Y sama dengan bla 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 X tambah sekian. Dan ingat gradien itu merupakan koefisiensi X. Sudah? Jadi setelah diubah ini nanti ternyata koefisiensi X-nya nanti D itu minus setengah. Maka gradiennya nanti minus setengah. Gradien si garis ini. Sudah? Nah, karena tadi ceritanya tegak lurus dengan si garis singgung kita, maka kita cari M2-nya siapa? Dengan cara M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M2-nya sama dengan negatif 1 per M1. Nah, karena M1 kita min setengah, min 1 per min setengah sama dengan 2. Sudah? Sudah dapat M-nya 2. Sekarang kita tentukan, karena bentuknya tadi seperti ini, mirip dengan yang ini, kita tentukan siapa si B, siapa si A, dan siapa si P. Oke, Y kurang B, Y kurang 2. Artinya apa? B-nya sama dengan 2. Sudah? Lalu X dikurang A. Sudah? X tambah 6. Ya, jadi berlawanan. Artinya apa? Si A-nya negatif 6. 4P, 8. Artinya apa? 4P kita sama dengan 8, P-nya sama dengan 2. Nah, sudah dapat semua. Tinggal kamu substitusi ke persamaan garis singgungnya. Yaitu Y kurang B menjadi Y kurang 2 sama dengan M. M-nya 2, X kurang A. X tambah 6 ditambah P-nya. P kita 2 per M-nya. M kita pakai yang ini yaitu 2. Sudah? Maka ini jadi Y kurang 2 sama dengan 2X tambah 13. Ini nanti 1 per 1, 2 kali 6, 12, tambah 1, jadi 13. Sudah? Maka sederhanakan lagi, sesuaikan bentuknya sesuai dengan yang ada di opsi ya. Maka ini jadi Y sama dengan 2X ditambah 15. Oke? Dan ini yang terakhir, masih mirip juga dengan konsep soal pengantar nomor 5 ini. Hanya untuk nomor 7, itu katanya garis tersebut sejajar. Sudah? Oke, kakak lanjut ke soal pengantar nomor 7. Di soal pengantar nomor 7 diberikan juga persamaan parabolanya siapa. Lalu katanya si garis singgungnya sejajar dengan garis yang ini deh. Artinya apa kalau sejajar? Berarti kita harus cari gradiennya ini siapa. Gradien dia itulah yang akan kita pakai untuk menentukan gradien si garis singgung persamaan parabola ini. Sudah? Oke, karena persamaan parabola kita bentuknya Y kuadrat sama dengan negatif 8X, maka bentuk yang ini ternyata mirip dengan Y kuadrat sama dengan negatif 4PX gitu ya. Artinya apa? Si min 4P ini sama dengan min 8. Min 4P sama dengan min 8, maka si P-nya sama dengan 2.
Sudah? Oke, P-nya sama dengan 2 kita sudah dapat. Gradiennya tadi, kakak tadi sudah bilang, supaya lebih gampang ingatnya ya. Ini kamu ubah bentuknya ke Y sama dengan bla 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 X tambah gitu ya. Nanti si gradiennya koefisien si X. Sudah? Maka ternyata dapat koefisiennya nanti itu D, yaitu 3/2 koefisien si X-nya. Maka itu adalah gradiennya. Nah, karena tadi garis tersebut sejajar dengan si garis singgung kita, artinya gradiennya sama aja. M1 sama dengan M2, yaitu 3/2. Kita pakai gradien yang sama. Nah, sudah dapat gradien, sudah dapat P, maka langsung substitusi ke persamaan garis singgungnya deh. Persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX, M-nya 3/2, maka ini 3/2X. Dikurang P per M. P kita itu 2, M kita itu 3/2. Sudah? Nah, maka ini kan sama dengan Y sama dengan 3/2X dikurang. Ini kalau disederhanakan jadi 4/3. Jadi ini dia persamaan garis singgungnya. Oke? Jadi hanya ini topik yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kakak rasa tidak terlalu sulit. Mungkin nanti yang menjadi masalah karena saking banyak rumus gitu ya. Ngapalnya juga puyeng gitu ya, Dek. Tapi mau bagaimanapun sudah seharusnya kalian tetap harus menghafalkannya. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham, dan kalau kurang paham boleh japri kakak-kakak dan abang-abang bagian matematika gitu ya. Baik, sampai bertemu kembali.